Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mata kuliah ilmu dasar sosiologi budaya ya, SPD, ilmu sosial budaya dasar. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas soal interaksi sosial ya, hal dasar yang paling harus diketahui ketika kita berbicara tentang sosial ya, ilmu sosial. Ilmu sosial itu di dalamnya terdapat sebuah interaksi sosial. Lalu pertanyaan besarnya adalah apa manfaat ya atau urgensi dari untuk tenaga kesehatan ya khususnya perawat dalam mempelajari konsep interaksi sosial ya. Sebenarnya kenapa perawat harus belajar tentang konsep interaksi sosial begitu ya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar tentang konsep interaksi sosial ya, tapi nanti akan saya langsung berikan kasus saja sehingga nanti dalam kasus tersebut kita coba akan membahas atau berdiskusi tentang apakah memang kasus kesehatan ya yang saya berikan, apakah memang dalam kasus tersebut ada manfaatnya interaksi sosial. Apakah punya peranan penting interaksi sosial dalam kasus yang berhubungan dengan kesehatan, gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Ini kasus dari hasil penelitian ya, tesis ya, dari hasil penelitian yang sudah terpublish ya, di wilayah Tandes ya, yang merupakan wilayah dengan kasus terbanyak kejadian penyakit TB tuberkulosis itu pada tahun 2017 ya. Kota Tandes mencapai prevalensi TB tertinggi di kota Surabaya. Nah, dalam kasus TB di Tandes itu ya ada dua lembaga yang menangani atau memperhatikan atau menjadi pemerhati untuk penanganan TB ya, penanganan baik yang sudah terkena atau penanganan secara promotif ya atau pencegahan penularan di TB itu ya, TB itu sendiri. Nah, yang pertama adalah lembaga non pemerintahan, maksudnya lembaga yang tidak terikat oleh pemerintah setempat ya, baik itu kecamatan maupun RT RW ya. Jadi lembaga ini sifatnya adalah independen ya. Dia tidak terikat siapapun, yaitu Aisyah ya. Aisyah Kota Surabaya, termasuk lembaga non pemerintahan yang melaksanakan program TB dimulai dari tahun 2012 di Tandes itu ya, dengan diikuti oleh 6 kecamatan di Surabaya termasuk kecamatan Tandes di awal. Jadi Aisyah menjadi salah satu lembaga non pemerintahan di sana ya, Aisyah setempat ya, yang khusus memperhatikan permasalahan TB. Kemudian Aisyah ini apa tugasnya di sana? Aisyah itu mengadakan program pelatihan untuk PMO ya. PMO ini pendamping minum obat itu pada tahun 2014. Program lain khusus TB yang juga dilakukan pada tahun 2015 pada saat ulang tahun TB ya 2015 itu. Nama programnya adalah Ketuk Pintu. Ya, ini sekilas case study ya. Program ini merupakan usaha untuk mencari suspek TB dengan cara melakukan screening kepada orang di sekitar penderita TB dengan target 1:30. Ketuk pintu itu maksudnya ada satu orang yang terinfeksi TB, yaitu datanya biasanya bekerja sama dengan puskesmas ya. Aisyah minta data ke puskesmas tentang pasien yang terkena TB. Nah, satu orang di situ ya yang terkena TB, 30 orang di sekitar harus di screening atau disuspek TB atau diambil dahaknya ya. Yang artinya pada satu penderita TB harus menemukan suspek sebanyak 30 orang di sekitar termasuk keluarga penderita juga begitu. Semua program Aisyah Kota Surabaya ini dilakukan oleh kader di daerah setempat. Di Aisyah berperan sebagai kader menjadi kader khusus TB ya di Kecamatan Tandes itu. Selain itu dibantu oleh kader Aisyah di Kota Surabaya yang membentuk kader sendiri. Jadi di kecamatannya sudah ada kader, kemudian di Aisyah sendiri juga membentuk sebuah kader. Jadi mereka kader dari kecamatan setempat dan kader Aisyah ini bekerja sama untuk melakukan seluruh program TB gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintahan. Kalau lembaga
lembaga non pemerintahan tadi Aisyah ya, ternyata untuk penanganan TB baik itu pencegahan penularan itu juga dilakukan di Kecamatan Tandes ya, itu juga dilakukan oleh lembaga pemerintahan, yaitu kecamatan itu sendiri ya. Kecamatan ini disebut lembaga pemerintahan karena berhubungan langsung dengan kelurahan ya, struktur kelurahan, RT RW kalau di atasnya ya, dari kecamatan ke pemerintah Kota Surabaya. Nah, lembaga ini merupakan gabungannya, ini namanya apa namanya, Satgas TB ya, namanya Satgas TB ya kalau dari pemerintahan. Nah, lembaga ini merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang diantaranya beranggotakan pihak kecamatan sebagai penanggung jawab, pihak kelurahan, puskesmas ya, dan anggota di dalamnya. Kemudian juga kader ya, baik itu kader TB Aisyah dan non Aisyah. Jadi di dalam Satgas ya yang dibentuk oleh pemerintah itu ada kader yang isinya kader non Aisyah atau kader dari kecamatan dan kader Aisyah, kader TB Aisyah yang bertugas sebagai pelaksana program. Satgas TB dibentuk pada tahun 2016. Jadi Aisyah dulu ya yang di sana, Aisyah dulu yang bergerak, kemudian 2 tahun kemudian ya 2016 itu baru dibentuk Satgas TB. Program pertama yang dijalankan adalah Cakning kalau TB. Cakning itu singkatan dari pelacakan dan screening suspek TB. Program ini adalah program yang sama dengan ketuk pintu yang punyanya Aisyah, yaitu mencari suspek TB di lingkungan sekitar penderita TB, namun bedanya adalah target dari Cakning ini 1:15. Itu berarti jika ada satu penderita TB, maka wajib untuk mencari 15 suspek TB di sekitarnya, karena TB penyakit menular ya, jadi wajib di screening itu orang-orang di sekitarnya, sekitar pasien begitu. Ini gambaran ini ya, gambaran bahwa di suatu kecamatan yang tinggi suspek TB-nya ya, itu banyak ya pemerhati atau banyak program-program yang sudah dilakukan, baik itu dari non pemerintah atau pemerintah. Nah, kita coba nanti akan bahas tentang aspek interaksi sosial di dalam Kecamatan Tandes dalam penanggulangan TB. Ya, kita langsung case study aja. Case study-nya adalah yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Ya, bagaimana kita bisa melihat atau mengkaji seberapa kondisinya, bagaimana interaksi sosial di sana, seberapa baikkah, seberapa burukkah, itu kita bisa lihat dari problem yang terdapat di kecamatan tersebut. Nah, ada beberapa problem yang terdapat di kecamatan tersebut, ya, problem dalam penanggulangan, baik itu baik itu dari pemerhati TB non pemerintah atau pemerhati TB pemerintah ya. Aisyah dan Satgas TB ya, Satgas TB kan pemerintah. Kalau non Aisyah, kalau non pemerintah itu Aisyah. Kita lihat apa problemnya ya. Ini adalah penelitian kualitatif, jadi based on datanya, dapat datanya itu berdasarkan wawancara oleh penderita, oleh kader ya, oleh pihak pemerintahan. Jadi data-data yang ditemukan dalam penelitian ini ya, peneliti mendapatkannya dari proses wawancara atau deep interview, wawancara yang dalam begitu. Nah, akhirnya peneliti menemukan beberapa masalah ini ya. Yang pertama adalah sikap dan perilaku dari masyarakat menjadi kendala eliminasi TB. Eliminasi itu berarti program-program TB ya, baik pengobatan maupun pencegahan penularan begitu. Nah, ini ada beberapa statement, ada 3 statement ya. Yang pertama dari kader, kemudian dari pemerintah dan dari penderita. Ya, ada beberapa penderita ya. Ini kan P ini partisipan ya. Ada partisipan nomor 6 ini penderita, partisipan nomor 7 ini juga penderita. Partisipan nomor 2 ini kader. Nah, ini hasil wawancaranya. Ini langsung saya saya berikan jawabannya aja ya, enggak usah pertanyaannya. Nanti terlalu lama soalnya. Ya bagaimana ya Mas, kebanyakan tidak tahu mungkin karena dulu itu orang mengira batuk itu tiba-tiba keluar darah, itu seperti kena santet. Tapi itu dulu, sekarang pasien malu terhadap tetangganya. Jadi di sana tentang sikap dan perilaku masyarakat
masyarakat di sana ya itu menganggap bahwa TB itu masih penyakit yang guna-guna ya, santet pada masa waktu lalu ya. Kemudian sekarang bergeser bahwa lebih tidak terhadap paradigma itu, tetapi lebih ke pasien merasa malu, kemungkinan karena sudah tahu bahwa itu TB ya dan penyakit menular, maka malu dia pasien itu terhadap tetangganya. Ini kata kader ya yang melaksanakan program TB. Nah, di sini kan kita bisa lihat bagaimana proses interaksi sosial ya yang berdampak terhadap sikap dan perilaku dari masyarakat. Kira-kira apa? Proses interaksi sosial ya, bahwa interaksi sosial jika diamati atau jika dianalogikan atau jika dipersepsikan sebagai bentuk komunikasi antar individu ke individu yang lain atau individu ke kelompok atau kelompok ke kelompok, berarti ada proses interaksi sosial yang tidak berjalan ya, bahwa masyarakat itu menganggap bahwa TB itu adalah guna-guna ya, maka di situ tidak ada transformasi ya. Tujuan dari interaksi sosial itu kan mentransformasikan informasi ya, berarti tidak ada transformasi informasi dari kelompok satu ke kelompok lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat lain ataupun dari lembaga ya satu ke lembaga masyarakat, bisa diartikan seperti itu. Dalam hal ini adalah tanggung jawab dari puskesmas harusnya ya sebagai unit kesehatan primer di masyarakat yang bertanggung jawab untuk derajat kesehatan, untuk derajat pengetahuan terhadap penyakit. Nah, itu tidak berjalan. Nah, malunya pasien terhadap tetangga ini juga dilihat sebagai proses interaksi sosial yang mengalami kendala, begitu ya, bahwa sebenarnya dengan menerapkan kehidupan sehat dan bersih, memakai masker, maka sebenarnya tidak malu. TB ini bukan aib, kan? Itu hal-hal yang harus ditransformasikan dalam bagian dari interaksi sosial, baik itu dari individu maupun dari kelompok. Ya, bentar ya. Maaf ya. Kemudian itu ya gambaran sedikit tentang bagaimana keadaan interaksi sosial di sana ya, yang itu berdampak pada sikap dan perilaku. Yang kedua, sampai terus terang saya seudon apakah ada yang tidak suka dengan saya atau ini saya diguna-guna, sampai saya berpikir seperti itu karena darah itu banyak sekali. Ini penderita. Jadi penderita itu selain kader mengungkapkan itu, penderita juga memvalidasi ya dengan ya dia memang berpikir seperti itu, sempat berpikir bahwa ini adalah guna-guna. Kemudian ini yang informan ketujuh juga sama ya. Ya bagaimana Mas orang sehat kemudian tiba-tiba kena penyakit gini ya, drop, percaya dirinya hilang, apa-apa jadi takut, sama anak jadi takut, minder juga sama tetangga, apalagi ya kumpul dan segala macam. Nah itu berarti ada transformasi pengetahuan yang belum sampai ya, baik itu dari keluarga ya, dari anggota masing-masing keluarga ya, sampai dia takut ya, sampai dia tidak tahu caranya bagaimana agar ini tidak menular ke anak, caranya bagaimana agar ini tidak menular ke istrinya, atau bagaimana harusnya anak dan istri itu berupaya untuk memproteksi diri agar penyakit dari anggota keluarga itu tidak tertular, kan begitu akhirnya ya. Nah, ini adalah gambaran interaksi sosial. Nanti di akhir kita akan coba melihat konsep interaksi sosial bagaimana ya. Ini saya masuknya melalui kasus dulu. Karena dipahami. Nah, masalah berikutnya yang ditemukan adalah penggunaan kekuatan dan kekuasaan.
Ini ada statement dari kader ya, Ketua Satgas, berarti dari pemerintahan. Ada yang bilang, loh, ini dari mana ya? Kemudian saya beritahu dari Satgas Kecamatan dengan menunjukkan SK itu lebih mudah diterima daripada saya membawa nama Aisyah. Mohon maaf ya Mas, karena orang kan tidak tahu. Nah, ini ya, ini statement dari kader yang juga sebagai Ketua Satgas ya, bahwa ini kader Aisyah ya, dia juga merangkap sebagai Ketua Satgas. Jadi dia itu di Aisyah menjadi kader ya, kemudian di pemerintahan itu menjadi ketua. Nah, pada saat melakukan ketuk pintu ya atau cak daning ya, itu dia ditolak ya. Reaksi nonverbal dari masyarakat atau dari penderita itu tidak enak ya. Loh, ini dari mana ya? Begitu. Sampai-sampai si kader ini ya, beliau ini menunjukkan SK dari kecamatan. Baru dia diterima gitu. Kemudian ini juga dari penanggung jawab TV Puskesmas ya. Pernah sampai ke sini RT RW-nya juga sampai ngantar ke sini sampai diancam kalau sampai tidak mau minum obat bakal tak usir dari kampung. Tapi kan niatannya baik kalau kelurahan kan mengetahui. Nah, ini juga ada pasien yang putus obat ya. Ini statement dari penanggung jawab Puskesmas, ada pasien yang putus obat sampai RT dan RW-nya yang nganter ke Puskesmas untuk mengambil obat. Ya, begitu. Kalau baru diancam kalau diancam baru mau ke Puskesmas. Kemudian kalau kita ada yang mangkir berobat, kita memang minta bantuan sama RT RW. Istilahnya minta bantuan menegur. Nah, begitu. Itu statement dari ada. Nah, dilihat dari sini ini ada problem kekuatan dan kekuasaan. Bahwasannya pola interaksi sosial di masyarakat Tandes ya, Kecamatan Tandes itu tidak bisa kemudian kita memaksakan adanya trust ya, dalam adanya trust dalam konsep interaksi sosial ya, sehingga interaksi sosial itu kan faktor yang mempengaruhi lancarnya ya proses interaksi sosial, berlangsungnya atau proses yang mempengaruhi tujuan dari interaksi sosial itu tercapai adalah salah satunya namanya trust ya, kepercayaan. Jadi ketika orang berinteraksi sosial, kemudian ada rasa percaya, saling percaya, maka transformasi itu akan sampai. Nah, polanya ini di Kecamatan Tandes ini beda. Orang berinteraksi ya itu harus atas azas kekuatan dan kekuasaan. Orang yang mempunyai kekuatan atau mempunyai kekuasaan dalam daerah tersebut itu pasti dipatuhi. Ya, itu pasti nyampe ya. Bahwa interaksi sosialnya dalam bentuk apa ya, itu nanti kita jelaskan di belakang, tapi itu tujuannya terpenuhi. Begitu. Artinya apa? Pola interaksi sosial di sana itu harus memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan dari pemerintah setempat, baik itu dari kecamatan dengan menunjukkan SK, kemudian RT RW yang menyuruh dan segala macam. Itu bentuk ininya. Ya, ada sebuah interaksi sosial dengan dasar hubungan timbal balik begitu. Timbal balik artinya kalau saya nggak nuruti RT RW, nanti saya takut nggak bisa diurus KTP atau segala macam administrasi terakhir. Nah, akhirnya ketika saya menuruti, nanti kan saya dapat imbalan balik. Nanti saya akan gampang ngurus begini. Nanti saya tidak kena. Akhirnya hubungan timbal balik kan juga akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari interaksi sosial. Begitu kan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah kelompok sosial sebagai pintu ya. Pintu apa? Ini adalah pintu untuk mentransformasikan hal-hal yang program-program ya, misalnya program penyuluhan ya, mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu tentang penanganan penyebaran TB. Itu harus memanfaatkan kelompok sosial. Kita lihat ya, dari informan ketiga, partisipan ketiga itu lihat, itu mengatakan bahwa di pengajian, rapat PKK, dan juga kalau di puskesmas ketika ada penyuluhan kita nunut.
untuk memberikan brosur tentang TB. Jadi nanti kalau mereka kembali ke RP, itu bisa menularkan ilmu yang didapat lewat brosur tersebut. Jadi betapa susahnya untuk memberikan pendidikan kesehatan di masyarakat Andes. Ya, Asia sudah mencoba untuk mengundang ya lewat event penyuluhan, tapi tidak datang. Ya, kemudian lewat puskesmas juga sulit. Ya, artinya hanya di kelompok-kelompok sosial ya yang memang mereka secara sosial itu membutuhkan ya, seperti rapat, pengajian, kebutuhan spiritual itu kan dibutuhkan ya. Pusat orang-orang berkumpul itu polanya ya di situ ya, kebutuhan akan spiritual ya, kebutuhan akan berinteraksi sosial antar ibu-ibu PKK ya, itu dimanfaatkan oleh pemerhati TB, baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah, baik itu dari Satgas maupun Aisyah, untuk melakukan penyuluhan, untuk menyebarkan brosur. Ya, jadi mereka sampai meminta tolong untuk kelompok sosial. Bahkan kelompok sosial sendiri pun juga diberi penyuluhan. Nah, saya kasihkan banyak brosur, saya fotokopikan sendiri, setidaknya kalau mereka tidak datang, tapi kalau ada posyandu, otomatis kan posyandu, walau mereka tidak aktif dalam kegiatan, posyandu akan pasti ikut kan. Jadi sampai karena masyarakatnya tidak aktif ya dalam kegiatan-kegiatan ini, tapi kalau di posyandu kan ikut, persepsi kadernya begitu, karena mereka butuh kan posyandu itu untuk perkembangan anaknya, dan mereka titipkan brosur-brosur itu di situ. Tapi kalau TB sendiri mengadakan program, sulitnya minta ampun. Begitu. Jadi terlihat ya bagaimana pola. Nah, harapannya dari sini ya terlihat bagaimana pola interaksi sosial antara kelompok ya, kelompok masyarakat, misalnya kelompok sosial ya, kemudian lembaga masyarakat ya, misalnya lembaga kesehatan dalam hal ini puskesmas, kemudian individu ya, baik dalam hal ini ada penderita ya, itu terlihat pola interaksi sosialnya sebenarnya mengarah kemana ya, lebih mudah mana untuk berinteraksi ya antara Aisyah dengan masyarakat, Aisyah dengan puskesmas ya, puskesmas dengan masyarakat, Aisyah dengan masyarakat, kan begitu. Jadi gambarannya mahasiswa punya punya gambaran tentang pola interaksi sosial yang ada di Kecamatan Andes gitu. Nah, pendekatan institusi formal dan non formal itu sebagai landasan. Jadi dalam melakukan program TB, khususnya program penanganan, kemudian penanggulangan penyebaran, itu dia mendekati institusi formal dan non formal gitu. Institusi formalnya adalah kecamatan. Mereka kader Aisyah ya, baik itu kader Aisyah maupun non Aisyah ya, itu selalu kemana-mana bawa SK kecamatan agar diterima programnya. Kalau tidak ada SK kecamatan tidak mau itu masyarakat di sana itu. Gitu. Dalam penyuluhan pun ya itu juga memanfaatkan RT RW setempat untuk melakukan penyuluhan. Problemnya penyuluhan di masyarakat sana itu tidak tersebar secara merata ya. Karena RT RW setempat itu tidak diberitahu ya, tidak ikut-ikut masalah TB. Akhirnya dengan adanya kader ini, maka RT RW didekati ya, pendekatan institusional formal ya, didekati, kemudian diajak membantu untuk program penanganan ini begitu. Nah, dari sini kan sudah tahu ya akhirnya bahwa sebenarnya banyak faktor yang mengakibatkan banyak faktor yang akhirnya berdampak, banyak faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi proses kelancaran sebuah interaksi sosial, kan seperti itu ya. Saya mengharap mahasiswa dari kasus ini ya, ini adalah kasus tesis ya, tesis saya di Kecamatan Landas yang sudah terpublish di Scopus ya. Itu saya ambil, saya berikan di sini ya. Harapannya dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada di sini, mahasiswa mampu memotret interaksi sosial ya yang ada di sana. Seberapa baikkah
interaksi sosial di sana, seberapa sulitkah ya mentransformasikan sebuah informasi di sana ya. Tujuan akhir dari interaksi sosial itu kan adanya hubungan kerjasama, ya tercapainya tujuan, kemudian adanya perubahan perilaku, kan begitu tujuan akhir dari. Nah, dengan melihat kasus ini, ya bagaimana upaya interaksi sosial akhirnya bermanuver atau bermanuver untuk mencapai tujuannya, begitu. Nah, itu tadi kasusnya. Sekarang coba kita lihat konsep interaksi sosial itu sendiri ya. Dari kalau kasusnya sudah terpaparkan kan, nanti kita hubungkan antara teori dengan fakta di lapangan kan begitu ya. Yang pertama interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial timbal balik yang dinamis ya, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan atau kelompok-kelompok manusia ataupun antara orang dengan kelompok manusia. Ya, kelompok ini bisa diartikan lembaga, ya, bisa diartikan organisasi, ya, itu bisa diartikan seperti itu. Ya. Timbal balik yang dinamis, itu terus-menerus terjadi, ya, hubungan yang terus-menerus terjadi. Nah, hubungan yang terus-menerus terjadi ini itu kan dialami oleh Aisyah dan kecamatan, kemudian kecamatan dan puskesmas ya, yang itu dinamis ya, terus terjadi ya, terus melakukan bantuan data-data siapa saja orang-orang yang terkena TB kan begitu ya. Jadi terus berkoordinasi, bekerja sama sehingga itu yang dinamakan interaksi sosial. Tapi terhambat di kelompok-kelompok tertentu, di orang-orang tertentu, begitu ya, di penderitanya kan begitu. Nah, bentuk interaksi sosial itu bisa interaksi verbal. Ya, ini bentuknya. Interaksi verbal itu merupakan interaksi yang terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Interaksi verbal sering dialami oleh siswa ya. Jadi kalau proses mengajar antara dosen dan mahasiswa itu yang disebut interaksi sosial. Interaksi verbal itu seperti saya seperti ini ya, itu berinteraksi dengan menggunakan artikulasi atau kata-kata ya dari dosen ke mahasiswanya. Ini yang dicontohkan guru dengan siswa. Interaksi fisik ya, itu merupakan salah satu jenis interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana mereka melakukan interaksi sosial dengan menggunakan fisik atau bahasa tubuh, seperti halnya interaksi fisik juga dilakukan ketika pihak berinteraksi terlibat dalam satu kontak hubungan langsung. Interaksi sosial fisik terjadi seperti contohnya adalah ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, kontak mata, dan lain-lain. Jadi ketika nanti ya mahasiswa melakukan interaksi sosial dengan pasiennya ya, atau mahasiswa turun ke komunitas ya, mengunjungi keluarga ya, itu dilihat saja gerak-gerik keluarganya, ekspresi wajahnya itu sudah menunjukkan bahwa kita akan diterima dalam proses interaksi kita ya, begitu. Kalau gerak-geriknya bagus ya, itu berarti diterima. Tapi kalau tidak ya tidak diterima proses interaksinya begitu. Seperti kader tadi dengan masyarakat. Nah, interaksi emosional. Interaksi emosional itu merupakan interaksi sosial yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan atau dengan emosional ya, ada hubungan emosional, ada ikatan emosional. Seperti tadi RT RW ya. Dengan bantuan RT RW akhirnya program ini berjalan lancar. Artinya masyarakat itu punya ikatan emosional dengan RT RW. Entah itu emosional perasaan ingin nanti tidak diperrumit dalam pengurusan administrasi, itu merupakan emosional ya. Nah, jadi masyarakat di sana polanya seperti itu. Ini ya slide terakhir sepertinya, tujuan interaksi sosial. Tujuan interaksi sosial ya adalah untuk menjalin hubungan baik, hubungan pertemanan, persahabatan maupun hubungan usaha, untuk melakukan atau membangun kerjasama dan untuk mendiskusikan suatu hal.
untuk melakukan kegiatan perdagangan dan lain. Banyak sekali ya tujuan interaksi sosial. Nah, tetapi tujuan interaksi sosial yang kaitannya terhadap kesehatan itu diharapkan adanya proses perubahan perilaku dari individu yang berdampak pada perubahan sosial atau aktivitas sosial. Jadi maksudnya dalam kesehatan adanya proses interaksi sosial itu bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Yang kedua, untuk perubahan perilaku yang ada di masyarakat kaitannya terhadap kesehatannya. Ya. Jadi ketika ada wabah dan segala macam, interaksi sosial ini berperan penting untuk berubah perilaku. Ya. Bisa dikatakan adalah perubahan sosial dalam aktivitas sosialnya. Ya. Bayangkan kalau interaksi sosial itu ada hubungan emosional ya, misalnya di masyarakat tandes, masyarakatnya nilai normanya bagus ya, tidak merasa mengucilkan penyakit TB ya, sehingga masyarakat yang atau penderita yang terkena TB tidak malu, kemudian gotong royongnya bagus, kerjasamanya bagus, maka interaksi sosial yang dilandasi dengan interaksi emosional ya, dilandasi dengan emosional, trust ya, nilai dan norma yang baik itu akan terjadi. Sehingga tujuan dari interaksi sosial tersebut kaitannya dengan kesehatan itu akan terjadi, yaitu perubahan perilaku ya. Tidak ada lagi yang malu, tidak ada lagi yang mau putus obat ya, tidak ada lagi yang malu sehingga tidak mau pakai masker, nanti terlihatan orang nggak kena TB ya, orang kena TB ya, seperti itu ya. Jadi pentingnya interaksi sosial ini kaitannya dalam perubahan perilaku di masyarakat. Nah, ini ada tugas ya. Silahkan boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Saya menganggap mahasiswa sudah dewasa ya. Kalau dikerjakan nanti silahkan langsung dikumpulkan ke PJMK-nya ya. Lewat Google Drive aja enggak apa-apa. Nanti saya dapat link dari PJMK-nya. Ya. Ini tugasnya adalah dilihat dari kasus yang disampaikan di awal, apa sebenarnya yang bisa mempengaruhi proses interaksi sosial, bisa mendapatkan tujuan atau dikatakan berhasil. Jadi ini based on kasus yang saya jelaskan di awal ya. Itu yang mempengaruhi di Kecamatan Tandes itu, proses interaksi sosialnya itu yang mempengaruhi apa sehingga tujuannya bisa tercapai. Mau tidak mau di sana juga terjadi interaksi sosial kan di Tandes itu ya. Dan juga sudah tercapai toh. Ya. Pasiennya mau ke puskesmas ya, ambil obat, kalau yang nggak mau bisa langsung ke puskesmas dengan RT RW ya. Kemudian programnya juga terjalankan ya, dijalani meskipun harus bawa SK ya. Nah, itu kan interaksi sosial, tujuannya tercapai. Nah, faktornya apa khusus di masyarakat Tandes itu? Ya, itu ya tugasnya. Itu sekedar pemantik dari saya ya untuk mengerjakan tugas. Harapannya mahasiswa di sini paham tentang proses interaksi sosial. Saya tidak banyak bahas tentang konsep, tapi saya banyak bahas tentang fakta di lapangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.